untuk anak kelas 7. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Materi biologi kali ini adalah bab baru, yaitu bab 6. Kenapa loncat ke bab 6? Karena biologinya ada di bab 6 dan sebelum bab 6, 3, 4, 5 itu adalah fisika. Oke, hari ini kita akan membahas energi dalam sistem kehidupan. Jadi anak-anak, apa yang diperlukan tubuh kita nih agar dapat melakukan kegiatan sehari-hari kamu tuh kayak berdiri, duduk, jalan, bahkan tidur ya. Hal itu dapat dilakukan karena tubuh memiliki energi. Energi manusia itu sumbernya banyak. Bisa dari makanan, bahan bakar fosil, energi terbarukan, dan sumber energi lain. Tapi hari ini kita bahas satu persatu, namun hanya sebatas energi yang berasal dari cadangan makanan. Energi dalam tubuh kita beberapa saat sebelum kita bangun nih anak-anak, pas kita bangun pagi-pagi, sel-sel dalam tubuh kita itu udah sibuk tuh ngelakuin pembakaran. Nah, hasil proses pembakaran tersebut gunanya tuh untuk menjaga badan kita agar tetap hangat, jadi suhu tubuh kita itu stabil. Ketika kita bangun dan mulai bergerak, kita kan membutuhkan energi. Nah, ketika bergerak itu namanya energi kinetik. Kalau kita menyalakan lampu, kita baru saja mengubah energi listrik dan menjadi energi cahaya. Kalau kita naik tangga nih, atau kamu rumahnya di atas nih, ada di lantai 2. Nah, kita mau naik tangga, maka energinya itu disebut energi potensial. Karena tubuh kita naik setiap kali naik anak tangga menghasilkan energi potensial di dalam tubuh. Jadi ada banyak banget ya macam-macam energi dalam kehidupan kita dan antara fisika, biologi, kimia itu eh, berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan energi. Apa sih energi yang dihasilkan oleh tubuh kita? Karena kita nih kan makan setiap hari ya, nah, bisa makan apa aja, tergantung lauk pauk yang ada di rumah kamu. Nah, pernah nggak sih kamu ngitung kira-kira energi yang kita konsumsi itu untuk berjalan, berpikir, berlari, memanaskan badan dan sebagainya. Nah, berhubung semua energi tersebut didapat dari makanan, berarti kita bisa memperkirakan nih jumlah energi yang kita konsumsi, yang kita makan tiap hari itu jumlah kalorinya berapa. Kalau kamu beli makanan kemasan kan biasanya di bagian belakang makanannya itu dibungkusnya itu kan ada tulisan ada berapa kalorinya. Nah, coba deh kamu catat sekali-sekali berapa jumlah kalori yang udah kamu makan setiap makanan yang kamu makan hari itu. Nah, karena berhubungan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, zat apa aja sih yang terkandung dan berperan sebagai sumber energi, yaitu ada tiga, ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ketiga zat ini nih yang paling utama yang dibutuhkan untuk kita supaya nggak lemes, supaya kita bisa melakukan aktivitas, supaya kita berpikir, dan lain-lain. Dengan penggunaan yang tepat ya, yang jelas. Karbohidrat. Karbohidrat, yang pertama itu kan ada karbohidrat ya anak-anak ya. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Ya kan namanya karbo, berarti kan dari karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat ini misalkan kayak beras, kita kan makan nasi ya, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat ini berperan sebagai sumber energi. Ya, enak-enak ya. Eh, 1 gram karbohidrat setara dengan 4 kilokalori. Yang kedua ada protein. Protein ini senyawa kimia yang terkandung unsurnya kan tadi kan kalau ini coba karbon doang. Karbon doang. Nah, kalau ini ada karbon, ada hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain ada protein yang berasal dari hewan, yaitu protein hewani, yaitu daging, ikan, telur, susu, dan keju. Dan protein yang berasal dari sayur-sayuran, misalkan kacang-kacang, tahu, tempe, dan gandum. Nah, terus yang ketiga itu tak kalah penting adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Peran lemak itu menyediakan energi sebanyak 9 kalori, lumayan besar. Nah, melarutkan vitamin juga A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh yang digunakan untuk kita bergerak. Lemak mulai dianggap berbahagia, tapi kalau kita konsumsi secara berlebihan, itu akan menimbulkan penyakit jantung koroner dengan banyaknya konsumsi lemak. Kadar lemak di dalam darah itu kan makin meningkat. Penyakit jantung koroner terjadi apabila pembuluh darahnya kan tersumbat atau menyempit endapan lemak yang secara bertahap menumpuk di dinding arteri. Nah, untuk lebih lanjut kita bahas lebih rinci mengenai lebih dekat kenalan dulu sama karbohidrat, protein, dan lemak.
Yang pertama itu karbohidrat. Kan semua jenis karbohidrat kan berasal dari tumbuhan ya, yang dihasilkan, melalui proses fotosintesis. Sumber utama karbohidrat antara lain adalah serealia, itu terdiri dari padi, gandum, jagung, serta olahan itu dari, semua-semua serealia itu adalah roti, tepung, mie, bihun, umbi-umbian, terus kemudian ada produk olahan seperti gula, selai, dan sirup. Menurut, pedoman umum gizi seimbang, dalam sehari harus ada 50 sampai 60% dari total energi berasal dari karbohidrat. Yang kompleks dan 5% dari, total energi berasal dari gula sekitar 3 sampai 4 sendok. Jadi nggak boleh lebih dari itu ya. Nah, menurut Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi di Indonesia menyarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat sebanyak 19 sampai 30 gram setiap harinya. Kita lihat ya, tapi ini kan kalau yang secara tepatnya ya, ini komposisinya kayak gini. Tapi kalau misalkan, terlalu berlebihan, selain mengenyangkan kan asupan karbohidrat juga diperlukan untuk tubuh untuk menjadi energi. Namun kalau banyak, dan terlalu berlebihan menimbulkan dampak negatif juga bagi tubuh. Ada 7 dampak yang bisa saya akan bahas di sini sebenarnya masih banyak, tapi bisa saya jelasin 7 aja untuk anak-anak. Yang pertama, efek dari kebanyakan karbohidrat itu lesu dan lelah. Kenapa Miss? Karena mengkonsumsi asupan karbohidrat terlalu banyak dapat meningkatkan gula darah yang membuat energi dalam tubuh kamu bisa meledak sesaat ya, lalu akhirnya pecah. Inilah yang membuat Anda, maksudnya kamu jadi merasa lesu ataupun lelah gitu. Yang kedua, selalu merasa haus nih kayak si SpongeBob. Jika mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat, kadar gula kan bisa meningkat. Nah, membuat kamu tuh jadi lebih haus. Akibatnya pun sering buang air kecil, karena air dapat membantu merehidrasi aliran darah. Ibaratnya dibantulah untuk pengurangannya ya, eee eee, agar menghilangkan, kelebihan gula yang ada pada air urin gitu. Terus ketiga, sakit kepala. Kenapa sih Miss aku sering sakit kepala? Nah, mungkin itu karena kamu juga salah satunya, eee, mengkonsumsi karbohidrat berlebihan. Jadi misalkan terlalu banyak makan roti atau pasta dapat meningkatkan kadar gula yang terkadang, di beberapa orang bisa membuat sakit kepala. Terus yang kelima, timbul jerawat. Nah, anak-anak ya timbul jerawat. Timbul jerawat ini disebutkan terjadi karena adanya peningkatan kadar insulin yang merangsang produksi kelenjar minyak, akhirnya muncul jerawat-jerawat gitu kalau kebanyakan karbohidrat. Terus sakit perut ya anak-anak ya. Pernah nggak merasa kekenyangan terus kembung, kayak nyantap makanan banyak gitu ya? Habis itu terjadi karena mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Pasta sendiri kan, mengandung gluten ya. Jadi saat dicerna oleh orang-orang tidak dapat mencerna gluten dengan baik, maka jadi mudah merasa kembung atau jadi sakit perut gitu. Terus habis itu, eee, cepat lapar. Nah, makanan-makanan yang kaya protein dan lemak sehat lebih lama dicerna, sehingga membuat perut jadi merasa kenyang lebih lama. Namun, jika makanan yang dimakan kebanyakan karbohidrat dan kurang sumber protein, maka jangan heran juga jika kamu merasa belum puas, lalu ingin ngemil lagi. Kebanyakan makanan karbohidrat olahan di metabolisme akan menjadi glukosa sehingga dicerna jauh lebih cepat, yang membuat tubuh jadi merasa kenyang. Terus jadi cranky ya. Cranky itu, bagi sebagian orang asupan karbohidrat berlebihan itu mempengaruhi mood. Kan bisa aja kan kalau kamu habis makan makanan kesukaan kamu tuh mood kamu kan langsung naik ya. Tapi karena tubuh mengolah karbohidrat menjadi gula ya, sehingga memberikan energi pada tubuh kamu ini, jadi durasinya singkat doang. Tapi setelah beberapa jam kemudian kamu tuh, kemungkinan akan mengalami apa yang dinamakan emotional crash. Pada akhirnya dapat memicu datangnya perasaan kayak jengkel gitu loh, kesel tiba-tiba, terus kayak mau marah-marah, ya itulah disebut cranky. Yang kedua ada protein. Secara umum kan protein itu komplit ya, ditemukan dari daging, ikan, dan produknya. Sementara protein yang tidak komplit itu ditemukan pada biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Ada protein hewani, daging, ikan, telur, susu, keju, dan nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Nah, menurut pedoman gizi seimbang, harus kita 25% dari total energi sehari-hari. Fungsi protein ini antara lain sebagai sumber energi pembangun sel jaringan tubuh, mengganti sel tubuh-tubuh kamu yang rusak jika mengalami pengelupasan sel kulit.
Tapi akibat kelebihan protein juga perlu kita patut waspadai. Kenapa? Yang pertama, kita bisa naik berat badannya. Terlalu banyak protein yang masuk ke tubuh akan tersimpan sebagai lemak. Yang kedua, mulut kita jadi bau. Nah, kelebihan protein disertai dengan kurangnya asupan karbohidrat akan memicu bau mulut. Yang ketiga, sembelit. Diet tinggi protein dipengaruhi terhadap kurangnya kecukupan serat. Jadi itu ngakibatin kayak susah buang air besar. Yang keempat ada kerusakan ginjal. Tingginya konsumsi protein dapat memicu gangguan ginjal. Sebelum sudah memiliki masalah organ ini, terjadinya ginjal akan bekerja lebih keras untuk mengeluarkan produk metabolisme protein. Yang kelima, kita tuh cepet banget haus atau dehidrasi. Tingginya level nitrogen di tubuh, jumlah nitrogen yang berlebihan ini akan dikeluarkan tubuh menggunakan cairan dan air. Nomor 6, meningkatkan resiko kanker. Konsumsi tinggi protein, terutama daging merah ya, dan daging berproses dapat meningkatkan resiko kanker, seperti kanker usus besar, payudara, dan prostat. Yang nomor 7, penyakit jantung. Terlalu banyak mengkonsumsi protein dari daging merah dan produk susu tinggi lemak dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Efek negatif ini dapat terjadi karena kedua kelompok makanan tersebut mengandung lemak jenuh dan kolesterol yang tinggi. Sekarang ada lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi, memelihara suhu tubuh, dan memberi rasa gurih pada makanan, ya kan? Nah, terdapat dua sumber lemak nih, ada yang hewan yang berasal dari hewani yang berasal dari hewan dan nabati yang berasal dari tumbuhan. Contoh lemak hewani ini ada lemak eh, kayak gaji gitu ya, mentega, krim, susu, keju, dan kuning telur. Sedangkan lemak nabati yang berasal dari tumbuhan ada kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, dan lain-lain. Tapi menurut WNPG Indonesia, pada orang dewasa dalam sehari-hari 25%-nya dari total energi berasal dari lemak. Kelebihan konsumsi lemak pastinya kita berat badannya bertambah. Secara otomatis ketika berat badan bertambah, kadar oleh kolesterolnya di dalam darah meningkat, akan mengalami gangguan pencernaan, ya kan? Seperti sembelit dan lain-lain, karena terlalu banyak menumpuk lemak di dalam darah dan mengantuk setelah makan. Nah, kalau misalkan banyak-banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak, kita kan langsung kayak, wah langsung deh ngantuk, terus akhirnya kita sulit untuk berkonsentrasi. Nah, anak-anak, kerjakan kuis ya, yang ada di buku kalian, itu nomor 1 sampai nomor 3. Yang pertama, sebutkan hal-hal negatif yang dapat timbul jika mengkonsumsi lemak, karbohidrat, dan protein secara berlebihan. Yang kedua, mengapa makanan menjadi salah satu sumber energi? Jelaskan. Yang ketiga, upaya apa aja yang dapat dilakukan agar masyarakat Indonesia mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber bahan bakar makanan pokoknya. Thanks for your attention. See you next week. See ya guys. Bye bye.